Halo Sobat Sarumpun, kembali di dalam Sarumpun Sabda yang akan selalu menemani, memberikan konten dan juga informasi mengenai satu-satunya kebenaran, satu-satunya kepastian yang mutlak, yaitu kebenaran, kepastian Sabda Allah. Apakah daging babi benar diharamkan? Di dalam kitab Kejadian, tentu saja sejak masa penciptaan, kita harus tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik adanya. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan, baik hewan ternak sampai kepada hewan yang liar sekalipun, Tuhan memberkati mereka tanpa terkecuali. Apakah babi ada di sana? Apakah unta ada di sana? Apakah anjing ada di sana? Tentu saja ada. Lalu untuk apa Allah memberkati mereka? Tentu kalau kita melihat, Allah kemudian menyerahkan mereka kepada tangan manusia. Kata kuasa atau kuasailah yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Kejadian mempunyai bahasa asli yaitu radah. Artinya adalah berkuasa. Kalau kita melihat di dalam sabda Allah, kata ini sama atau mempunyai gambaran yang sama dengan kondisi ketika seseorang atau bangsa sedang dikuasai di dalam penjajahan bangsa asing. Misalnya ketika bangsa Israel sedang dijajah dan dikuasai oleh bangsa Babel, maka kata kuasa yang dipakai atau kata radah di sana menggambarkan bagaimana bangsa Israel harus tunduk kepada bangsa Babel. Jika bangsa Israel melawan, maka konsekuensinya adalah bangsa Israel akan mati, dibunuh. Kata berkuasa atau radah tadi sama misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika saya punya ayam pribadi saya di kandang, maka yang berkuasa atas ayam itu adalah saya sendiri. Apakah saya mau membunuhnya? Apakah saya mau menyiksanya? Apakah saya mau melakukan apapun itu adalah wewenang, adalah hak pribadi saya. Jika manusia yang bisa dijajah oleh bangsa asing, bisa dibunuh, bisa dikuasai oleh bangsa asing, maka ketika manusia berkuasa terhadap tumbuh-tumbuhan, baik juga terhadap hewan, maka tentu saja manusia berhak untuk membunuh, manusia juga bisa bahkan untuk menyantap daging mereka. Dan di sana tidak ada larangan untuk hanya membunuh hewan yang halal saja, atau hanya boleh menyantap daging yang halal saja, tapi dikatakan semua, bahkan hewan-hewan liar pun dikuasai, dapat dikuasai dan harus dikuasai oleh manusia. Itu adalah sabda dari Allah kita. Lalu dalam hal ini, untuk apa manusia membunuh hewan? Apakah untuk hobi, kesenangan belaka? Tentu saja tidak. Logikanya yang sederhana, manusia membunuh hewan, manusia menaklukkan hewan adalah untuk menjadi santapan keberlangsungan hidup manusia. Lalu kita akan lanjut, kenapa sampai ada perintah dari Allah untuk mengharamkan satu hewan seperti babi, anjing, unta, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya perintah ini baru ada ketika di zaman Nabi Musa. Ketika zaman Nuh, bahkan ketika Nuh
keluar dari bahtera ketika Allah baru saja menyurutkan air bah. Bahkan Allah mempersilahkan Nuh untuk Nuh tetap dapat menikmati semua daging hewan yang ada. Baik itu daging yang halal maupun juga pasti yang haram. Namun ternyata ketika zaman berubah, berganti kepada zaman Nabi Musa, barulah di sana, di dalam Imamat pasal yang ke-11, Allah memberikan pembedaan antara mengkonsumsi daging yang halal dan juga yang haram. Kenapa Allah sampai memberikan perintah demikian? Sobat Serumpun, yang perlu diketahui, ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang tentu berbeda 180 derajat dengan bangsa yang lain yang bukan dipilih oleh Allah. Artinya, Allah ingin bangsa Israel berbeda dengan bangsa yang lain. Allah ingin Israel menjadi bangsa yang benar-benar bersekutu hanya kepada Tuhan, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu perlu adanya peraturan agar bangsa Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sobat Serumpun boleh cek di agama samawi, baik Yahudi, baik Islam, baik Kristen. Semua sama-sama mengaku bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Lalu, apa hubungannya dengan Allah melarang bangsa Israel untuk memakan daging haram? Tentu saja bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tidak akan tahu tentang adanya peraturan ini, karena ini adalah percakapan antara Allah dan bangsa Israel yang ketika itu diwakilkan oleh Musa, Harun. Bangsa lain tidak mendapatkan percakapan seperti ini. Bukan hanya tentang makanan yang haram, tetapi bahkan ada peraturan-peraturan lain yang lebih rinci daripada ini. Misalkan saya akan membukakan di dalam Ulangan pasal yang ke-14 dari mulai ayat yang pertama. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jangan kamu menoreh-noreh dirimu atau menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi Sobat Serumpun, bukan hanya tentang makanan saja, tetapi bangsa Israel dilarang untuk menoreh-noreh tubuh mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Maka kemudian di ayat ketiga, Allah melanjutkan perintahnya, yaitu tentang larangan binatang yang haram yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel. Mungkin binatang-binatang ini menjadi binatang-binatang santapan oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mendapat perintah dari Allah. Tetapi untuk Israel, Allah memberikan perintah ini semata-mata karena mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri. Jadi jelas kenapa ada perintah tentang tidak boleh memakan makanan yang haram, karena memang itu adalah untuk membedakan, memisahkan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah hak dari Allah. Kenapa Allah hanya memberikan perintah itu kepada bangsa Israel? Jadi bagaimana dengan bangsa Indonesia? Bagaimana dengan bangsa Arab? Bagaimana dengan bangsa Amerika, Australia? Apakah mereka ada hubungannya dengan peraturan tentang haram dan juga halal? Tentang memakan daging babi yang diharamkan, atau memakan daging unta, daging anjing? Tentu saja secara langsung tidak ada hubungannya sama sekali, karena ini adalah perintah Allah untuk bangsa Israel. Dan sabda Allah dalam hal ini adalah Alkitab di dalam Ulangan
adalah narasi yang menunjukkan sejarah perjalanan bangsa Israel. Jadi sekali lagi tidak ada sangkut pautnya langsung dengan konteks kita saat ini. Terutama kita yang sudah di dalam Kristen atau Yesus Kristus. Lalu yang kedua, setelah Allah bertujuan untuk memisahkan bangsa Israel dari bangsa yang lain yang tidak kudus, perintah tentang adanya makanan haram ini semata-mata untuk juga menunjukkan kepada kita pembaca saat ini bagaimana tidak berdayanya bangsa Israel di hadapan Allah. Kenapa begitu? Kalau kita perhatikan bagaimana Allah yang ingin bangsa Israel jangan sampai menyekutukan mereka dengan bangsa lainnya, ini tidak ditaati oleh bangsa Israel. Jadi, apalah artinya Allah memberikan perintah itu, tetapi di sisi lain bangsa Israel tidak melakukannya. Mereka memang makan makanan yang halal. Mereka memang tetap menjauhi makanan yang haram. Tetapi ketika bangsa Israel dijajah, masuk ke dalam tanah orang asing, mereka bersekutu dengan bangsa asing. Misalnya saja ketika Israel dijajah oleh bangsa Babel, ada banyak, bahkan bisa dikatakan semua bangsa Israel jatuh ke dalam persembahan berhala. Mereka menjadikan diri mereka kawin campur dengan bangsa asing. Artinya, keinginan Allah untuk menguduskan, memisahkan bangsa Israel dengan bangsa yang lain menjadi tidak dapat dilakukan oleh bangsa Israel. Artinya mereka sudah berdosa. Artinya bangsa Israel tidak bisa apa-apa dan tidak berdaya dengan adanya peraturan tentang memakan makanan haram. Karena tujuan untuk larangan memakan makanan yang haram adalah sekali lagi menguduskan bangsa Israel dari bangsa yang lain. Tapi ternyata bangsa Israel malah bersekutu, malah mencampurkan diri mereka dengan bangsa yang lain. Maka kita tahu akhirnya bangsa Israel gagal, berdosa di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kenapa adanya perintah tentang larangan memakan makanan yang haram? Sobat Sarumpun, ketika kita juga yang tadinya belum mengenal siapa yang dapat membebaskan kita dari keberdosaan yang selama ini mengikat kita, maka kita lihat Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikuduskan Allah. Toh mereka pun akhirnya gagal juga. Lalu bagaimana dengan bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Amerika, dan bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Israel ketika itu? Tentu saja mereka pun lebih-lebih lagi gagal daripada bangsa Israel, yang bahkan bangsa Israel pun sudah pernah bertemu dengan Allah secara langsung. Apalagi kita yang belum pernah bertemu dengan Allah secara langsung. Kalau kita melihat, Rasul Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal ke-11 ayat ke-11, oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi oleh pelanggaran atau keberdosaan bangsa Israel atau ketidakberdayaan bangsa Israel yang memenuhi standar perintah Allah untuk jangan mencampurkan diri mereka dengan bangsa lain, justru itu membawa keselamatan bagi kita yang bukan bangsa Israel ataupun bukan keturunan bangsa Israel. Ini adalah semata-mata untuk menggenapi bahwa janjinya atau janji Allah adalah untuk mendatangkan solusi sebenarnya, yaitu Yesus Kristus, jalan yang dipersiapkan bagi setiap kita. Jadi larangan makanan haram ini adalah jembatan agar Yesus Kristus bisa hadir ke dunia. Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang pasti tahu bahwa ciptaannya yang telah jatuh dalam keberdosaan, maka Dia tidak akan membiarkan untuk manusia jatuh kembali kedua kalinya.
Berbeda dengan Allah yang palsu yang mungkin disembah oleh orang-orang yang belum mengetahui hal ini, ilah-ilah seperti itu membiarkan manusia untuk berusaha dengan usahanya sendiri, dengan ibadahnya sendiri, supaya manusia jatuh ke dalam ketidakberdayaannya mereka. Tetapi Allah yang sejati pasti tidak akan meninggalkan manusia. Dia tahu bahwa manusia sudah gagal. Dia tahu bangsa Israel sudah gagal, maka Allah mengaruniakan putranya untuk menggenapi setiap larangan dan perintahnya di masa lalu. Bagaimana caranya? Tentu Allah yang tadinya memfokuskan kasihnya kepada Israel, umat pilihannya, dengan keberdosaan bangsa Israel, maka kini Allah menggenapi kasihnya untuk semua bangsa. Dia menjanjikan akan datang, bahkan mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, untuk datang ke dunia sebagai pengganti dan sebagai penanggung dosa-dosa kita, dan juga sebagai penanggung kita yang tidak mampu, bangsa Israel yang tidak mampu untuk memisahkan dirinya dari keberdosaan, dan untuk mewakilkan bangsa Israel yang harus menjauhi makanan-makanan yang haram, dan juga untuk mewakili kita dari ketidakberdayaan kita untuk menguduskan diri kita. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus atau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai jalan yang diberikan oleh Allah yang Maha Esa itu? Bagi mereka, perintah untuk memakan daging yang haram terus harus dilakukan sampai sekarang. Contohnya orang Yahudi, orang Islam. Hal ini untuk terus jangan memakan makanan yang haram, daging-dagingan yang haram, akan terus menjadi beban bagi mereka. Bukan hanya saja soal daging yang haram, tapi juga untuk jangan menoreh-noreh tubuh mereka, jangan menggambar atau mentato tubuh, dan lain sebagainya. Dan juga harus tetap menaati 10 perintah Allah yang lain dengan sempurna. Ini pilihan, apakah Anda mau menerima Yesus? Dan apakah Anda ingin mengakui kelemahan Anda, ketidaksempurnaan Anda, atau Anda tetap ingin bersikukuh dan Anda terjebak di dalam masa lalu bangsa Israel yang tidak mengkuduskan dirinya kepada Tuhan? Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian, kepada kerabat kalian, kepada keluarga kalian, supaya mereka mendapatkan inspirasi baru, mendapatkan informasi baru. Subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video konten kami, dan tetap dukung dalam doa agar kami terus semangat untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan informasi-informasi terbaru mengenai sabda Allah.